Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan video ini. Gimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Bapak Ibu berada. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas media pembelajaran tentang materi landasan pendidikan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Terzatula Bulele, NPM 19053 111006. Saya kuliah di Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Saya semester 4. Nah Bapak Ibu, adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk menambah wawasan kita. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja dalam pembahasannya, landasan pendidikan. Bapak Ibu, pada landasan pendidikan ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Yang pertama, apa itu pengertian landasan pendidikan dan apa saja macam-macam landasan pendidikan itu. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam macam-macam landasannya, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu landasan pendidikan. Nah, secara leksikal, landasan berarti tumpuan atau dasar atau alas. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Nah, di sini ada pun titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat, yang pertama bersifat material. Nah, contohnya Bapak Ibu pada landasan pesawat terbang. Nah, kedua Bapak Ibu bersifat konseptual. Nah, contohnya pada landasan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, landasan yang bersifat konseptual ini identik dengan asumsi. Nah, adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu aksioma. Nah, aksioma yang dimaksud di sini adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Yang kedua Bapak Ibu, postulat. Nah, yang dimaksud dengan postulat di sini Bapak Ibu, mana asumsi yang menjadi pangkat dalil yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Yang ketiga Bapak Ibu, premis tersembunyi. Nah, yang dimaksud dengan premis tersembunyi di sini Bapak Ibu, asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat, hanya yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Di sini juga Bapak Ibu, pendidikan dapat dipahami dari 2 sudut pandang. Yang pertama Bapak Ibu, sudut praktek atau praktek pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan sudut praktek atau praktek pendidikan di sini Bapak Ibu, di mana kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencari tujuan pendidikan. Yang kedua Bapak Ibu, sudut studi atau studi pendidikan. Nah, yang di sini dimaksud dengan sudut studi atau studi pendidikan Bapak Ibu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Nah, Bapak Ibu, dari kesimpulan di atas atau dari pengertian di atas, maka kita definisikan apa itu landasan pendidikan. Nah, di sini landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah Bapak Ibu, itu adalah pengertian landasan pendidikan. Nah oke Bapak Ibu, kita masuk langsung pada yang kedua, pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam landasan pendidikan. Nah Bapak Ibu, di sini ada beberapa macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama Bapak Ibu, landasan filosofis. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan landasan filosofis di sini adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafat atau falsafah. Nah, di sini Bapak Ibu, kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Tapi lain berarti mencintai. Dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana Bapak Ibu. Bapak Ibu, adapun dalam landasan filosofis ini adapun beberapa konsepsi
tentang kehidupan manusia di dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu yang pertama religi dan etika yang tertumpu pada keyakinan. Dan yang kedua Bapak Ibu, ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Nah, faktor yang kedua ini Bapak Ibu, di mana filsafat berada di antara keduanya, di mana kawasan seluas religi namun lebih dekat dengan ilmu pengetahuan. Nah, karena filsafat timbul dari keraguan karena mengandalkan akal manusia. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada pun beberapa aliran filsafat. Nah, itu sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, aliran naturalisme. Yang dimaksud dengan aliran naturalisme di sini Bapak Ibu, aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, aliran idealisme, di mana yang artinya di sini menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, aliran pragmatisme. Yang dimaksud dengan aliran pragmatisme di sini Bapak Ibu, aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai, kegunaan, dan teks. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada 4 mazhab filsafat pendidikan menurut Reza Mudiaharjo. Yang pertama Bapak Ibu, mazhab esensialisme. Nah, yang dimaksud dengan esensialisme di sini adalah mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Nah, menurut mazhab esensialisme yang termasuk the liberals, yaitu penguasaan bahasa termasuk retorika, gramatika, kesusasteraan, filsafat, ilmu kealaman, matematika, sejarah, dan seni keindahan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pragmatisme dan progresivisme. Nah, yang dimana di sini pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Nah, sedangkan progresivisme yaitu perubahan untuk maju. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, perennialisme. Nah, yang dimaksud dengan perennialisme di sini Bapak Ibu membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok. Nah, adapun di sini prinsip pendidikan antara lain. Yang pertama, konsep pendidikan itu bersifat abadi dia, karena hakikat manusia tidak pernah berubah. Yang kedua Bapak Ibu, inti pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan untuk makhluk manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. Yang ketiga Bapak Ibu, tujuan belajar ialah mengenal kebenaran abadi dan universal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, rekonstruksionisme, yang artinya suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ada macam-macam landasan pendidikan. Itu yang kedua, landasan sosiologis. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan landasan sosiologis di sini adalah di mana suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Nah, adapun di sini Bapak Ibu, pada landasan sosiologis ini adapun cabang-cabang sosiologis pendidikan dan ruang lingkup yang dipelajari antara lain. Yang pertama, hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Dia mempelajari di sini hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat ini. Dia mempelajari yang pertama, fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dengan sistem kekuasaan lain.
Yang ketiga, fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dalam sosial dan perubahan kebudayaan. Yang kedua Bapak Ibu, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Di sini Bapak Ibu ada dalam pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya ada beberapa yang harus dipelajari. Yang pertama, dia mempelajari peranan sosial guru, dia mempelajari sifat kepribadian guru, dia mempelajari pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa dan fungsi sosial sekolah pada sosialisasi anak. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, sekolah dalam komunitas mempelajari pola interaksi antara sekolah dalam komunitasnya. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, dia mempelajari pelukiskan komunitas sekolah seperti tampaknya dalam berorganisasi sekolah. Kedua, dia mempelajari menganalisis tentang proses pendidikan seperti tampak pada kaum sosial tak terpelajar. Ketiga Bapak Ibu, dia mempelajari hubungan antar sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikannya. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, dia mempelajari faktor-faktor demografi dan ekologi dalam organisasi sekolah. Dan selanjutnya Bapak Ibu, atau yang terakhir di sini, hubungan kemanusiaan sekolah. Di mana dalam hubungan kemanusiaan sekolah ini dia mempelajari di mana sifat kebudayaan dalam sekolah yang khusus berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dia mempelajari pola interaksi dan struktur masyarakat sekolah. Nah, oke Bapak Ibu, kita masuk pada macam-macam landasan. Yang ketiga, di mana landasan kultural. Di mana landasan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada nomor 4, macam-macam landasan pendidikannya, yaitu landasan psikologis. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan landasan psikologis di sini merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Nah, pada umumnya landasan psikologis ini dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Nah, Bapak Ibu, adapun kategori kebutuhan yang dikemukakan oleh teori Maslow menjadi 5 kategori, meliputi yang pertama, kebutuhan fisiologis. Nah, yang dimaksud dengan yang artinya di sini kebutuhan fisiologis di sini yang artinya di mana kebutuhan mempertahankan hidup, contohnya makan, kayak tidur, istirahat dan sebagainya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman di sini Bapak Ibu artinya kebutuhan terus-menerus merasa aman dan bebas dari ketakutan Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan akan cinta dan pengakuan. Yang artinya di sini Bapak Ibu kebutuhan rasa kasih sayang dalam kelompok. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan akulturasi diri Bapak Ibu. Yang artinya di mana kebutuhan akan potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan untuk mengetahui dan dipahami. Nah, kebutuhan untuk mengetahui dan dipahami di sini maksud Bapak Ibu contohnya kebutuhan akan berkaitan dengan pemuasan iptek. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya nomor kelima dari nomor kelima macam-macam landasan pendidikan di sini Bapak Ibu, yang itu landasan ilmiah dan teknologis. Nah, yang dimaksud dengan landasan ilmiah dan teknologis ini Bapak Ibu adalah penerapan pengetahuan ilmiah mengenai belajar dan kondisi belajar untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengajaran dan pelatihan. Nah, oke Bapak Ibu, cukup sampai di sini pembahasan saya tentang landasan pendidikan ini. Bila ada kelemahan dan kekurangan saya Bapak Ibu baik dalam penyampaian, menjelaskan, bahkan bila ada kekurangan baik dalam bahan materinya Bapak Ibu mohon dimaklumi Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat.
Salam pendidikan, salam kebajikan.